Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Azania Rambe dengan NPM 282606109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya pada topik 2, yaitu yang berjudul Rheumatoid Heart Disease atau penyakit jantung rematik pada blok kardiologi. Nah, untuk definisi pada rheumatic heart disease ini, di mana dia adalah penyakit jantung atau katup jantung yang terjadi sebagai akibat jangka panjang dari demam rematik akut. Penyakit ini dapat menyebabkan stenosis, regurgitasi, atau kombinasi keduanya pada satu atau lebih katup jantung. Nah, untuk penyebabnya itu dan patogenesisnya itu seperti penyebabnya itu Streptococcus pyogenes atau Streptococcus beta hemolitik grup A, penyebabnya itu faringitis atau tonsilitis. Namun patogenesis reaksi imun itu seperti infeksi Salmonella pyogenes pada faring atau tidak diobati atau tidak adekuat yang dapat mengakibatkan terjadinya antigen Streptococcus memiliki kemiripan molekuler dengan jaringan jantung atau molekular mimicry, dan yang terjadi pada respon imun silang terhadap jaringan jantung dan inflamasi pada katup jantung yang menyebabkan adanya kerusakan endotel, pembentukan vegetasi varus dan fibrosi ataupun kalsifikasi yang terjadilah proses kronis dan dibentuk oleh deformitas katup atau yang namanya stenosis dan atau regurgitasi. Kemudian yang ketiga ada faktor resikonya itu seperti usianya itu pada anak 5-15 tahun itu paling sering, riwayat infeksi faring, streptococcus berulang, kemudian kepadatan penduduk tinggi, sanitasi buruk, kemudian akses pelayanan kesehatan terbatas, kemudian riwayat keluarga dengan RHD, lalu kepatuhan rendah terhadap profilaksis sekunder. Kemudian untuk manifestasi klinis pada rheumatoid heart disease ini itu tergantung derajat kerusakan katup. Seperti gejala yang pertama adanya mudah lelah, sesak napas, itu awal aktivitas sampai dengan istirahat, kemudian palpitasi, nyeri dada atau jarang, batuk kronik, edema tungkai, pusing atau sinkop, dan hemoptisis. Lalu untuk tandanya itu seperti murmur jantung atau paling sering di daerah apex untuk stenosis mitral atau di ICS kanan untuk stenosis atau regurgitasi aorta, lalu opening snap atau stenosis mitral, kemudian tanda gagal jantung kanan atau kiri bila lanjut. Di sini ada gejala sesuai katup yang terkena. Itu untuk katup yang terkena ada 4, yaitu mitral, aorta, tricuspid, dan pulmonal. Dimana kalau yang di mitral stenosisnya itu sesak, ortopni, dan hematoptisis. Untuk regurgitasinya itu sesak, palpitasi, dan dijumpai gagal jantung kiri. Kalau aorta itu sinkop, angina, dan sesak saat pada aktivitas. Untuk regurgitasinya itu gagal jantung kiri dan palpitasi. Lalu untuk yang tricuspid itu stenosisnya itu edema, hepatomegali, dan asites. Untuk regurgitasinya itu gagal jantung kanan. Lalu pulmonal dijumpai stenosisnya itu sesak saat pada aktivitas. Lalu regurgitasinya itu jarang simptomatik. Nah, untuk kriteria diagnosisnya itu merupakan ada kriteria mayor dan minor. Kalau yang mayor itu yang pertama dijumpai karditis, kemudian poliartritis, chorea Sinham, dan erythema marginatum, lalu nodul subkutan. Kalau yang minor itu demam, kemudian yang kedua artalgia, kemudian yang ketiga peningkatan LED, kemudian yang terakhir perpanjangan interval. Lalu ada bukti infeksi streptococcus sebelumnya seperti kultur swab tenggorok positif atau titer antibodi meningkat. Kalau EKG itu menilai derajat stenosis atau regurgitasi, area katup, fungsi ventrikal, dan tekanan pulmonal. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada EKG, itu hipertrofi atrium kiri, tanda beban ventrikal, aritmia misalnya fibrilasi atrium.
Kemudian ada fototoraks, itu dijumpai kardiomegali, kongesti paru, dilatasi atrium kiri, kalsifikasi katup. Kemudian ekokardiografi itu gold standar itu menilai morfologi dan katup dan fungsi katup, gradien tekanan, regurgitasi. Kemudian untuk pemeriksaan lab itu LED-nya itu meningkat, CRP-nya itu meningkat pada aktivitas inflamasi. Kemudian ada pemeriksaan kateterisasi jantung pada kasus seleksi sebelum intervensi bedah. Untuk klasifikasi berdasarkan derajat kerusakan WHO itu derajat 1 sampai 4. Kalau derajat 1 itu penebalan katup, gerak masih normal. Derajat 2 penebalan katup dengan prolaps atau gerak terbatas ringan. Derajat 3 itu deformitas katup berat atau stenosis atau regurgitasi sedang dan pembesaran atrium. Kemudian derajat 4 itu deformitas katup berat, stenosis atau regurgitasi berat dengan dilatasi ventrikal dan gagal jantung. Untuk berdasarkan katup yang terkena itu ada mitral, aorta, trikuspid, dan pulmonal. Namun yang mitral itu stenosis, aorta itu sama juga kayak mitral. Kalau trikuspid itu regurgitasi atau paling sering. Kemudian pulmonal itu yang dikatakan sangat jarang. Kemudian untuk tata laksananya itu yang pertama ada penanganan gagal jantung, bisa kita kasih diuretik, kemudian ACE inhibitor, beta blocker untuk kontrol frekuensinya, kemudian antikoagulan pada fibrilasi atrium atau tromboemboli. Lalu kontrol laju jantung pada fibrilasi atrium seperti beta blocker atau digoxin atau lithiazem. Yang ketiga ada profilaksis sekunder yang dimana atau pencegahan serangan rematik berulang, itu bisa kita kasih benzatin, penisilin setiap 3 sampai 4 minggu. Pada dewasa 1,2 juta unit, anak 600.000 unit. Durasi minimal 10 tahun atau sampai usia 40 tahun atau lebih lama pada kasus berat. Kemudian untuk terapi intervensi itu yang pertama bisa kita untuk stenosis mitral dengan anatomi katup yang sesuai. Kemudian pembedahan katup ada 3 macam, yaitu ada komisurotomi mitral tertutup atau terbuka, kemudian penggantian katup mekanik atau biologis, dan reparasi katup itu jika atau adanya kemungkinan. Untuk komplikasinya itu bisa seperti gagal jantung kongestif, hipertensi pulmonal, endokarditis infektif, hemoptisis, dan disfungsi ventrikal kanan kiri, kemudian adanya kematian jika tidak ditangani. Untuk pencegahannya itu ada yang primer dan sekunder. Kalau yang primer itu diagnosis dan pengobatan dini infeksi faring streptococcus pada grup A, antibiotik penisilin oral 10 hari atau amoksisilin alternatif. Kalau yang sekunder itu profilaksis jangka panjang untuk adanya mencegah serangan rematik berulang dan progresis RHD, yang dimana bisa kita kasih juga benzatin seperti yang dibilang tadi, penisilin intramuskular setiap 3-4 minggu, edukasi kepatuhan dan tidak lanjut yang rutin. Kemudian ringkasan alur terjadinya RHD ini pada infeksi streptococcus grup A pada faring yang dapat terjadi respon imun silang atau molekular mimicry itu tadi. Kemudian terjadilah inflamasi pada katup jantung atau demam rematik akut, lalu dapat menyebabkan adanya kerusakan katup kronis, fibrosis, kalsifikasi, deformitas yang dapat mengakibatkan terjadilah si rheumatoid heart disease atau yang dikatakan stenosis atau regurgitasi. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian isi presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.